Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Salih. Saya akan mempresentasikan tugas pedagogi saya yang ketiga, yaitu mengenai strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pedagogi. Dalam era globalisasi, dunia pendidikan sangat dipentingkan dan pemerintah telah merencanakan beberapa program untuk pendidikan di Indonesia. Program tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah di bidang pendidikan. Dalam konteks pembelajaran, strategi diartikan sebagai sistem pendekatan pembelajaran yang dipandang paling efektif, efisien, dan produktif guna mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam strategi tersebut, pemerintah tidak hanya menekankan pada pendidikan akademik, tapi juga pendidikan yang non-akademik seperti PJOK. Membahas strategi pembelajaran PJOK dilihat dari sudut pedagogi. Pokok bahasan tersebut meliputi pengertian, ruang lingkup, dan fungsi pembelajaran. Hal ini penting bagi landasan untuk memahami dan menguasai bahan belajar selanjutnya. Oleh karena itu, pokok bahasan ini dipahami dan dikuasai betul-betul dengan membahas dan mendiskusikannya. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan belajar adalah bentuk aktivitas manusia yang dilakukan sejak lahir sampai meninggal dunia atau suatu perubahan pada kepribadian yang dinyatakan pengusahaan. Untuk melakukan strategi tertentu diperlukan seperangkat metode pengajaran. Strategi dapat diartikan sebagai a plan of operation achieving something, rencana kegiatan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode ialah a way achieving something, cara untuk mencapai suatu untuk melakukan suatu strategi. Digunakan seperangkat metode pembelajaran tertentu. Dalam pengertian demikian, maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam SBM. Unsur seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pendidikan, materi pengajaran, organisasi adalah waktu tersedia. Kondisi kelas dan lingkungan merupakan unsur yang mendukung SBM. Tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran hakikatnya berkenaan dengan: pertama, urutan kegiatan pembelajaran; dua, metode dan teknik pembelajaran; tiga, media pembelajaran; empat, pembagian peran, fungsi atau guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, maka strategi pembelajaran bukan merupakan proses yang pasti yang siap dipakai dalam segala situasi dan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah merupakan hasil pilihan yang disesuaikan dengan situasi dan tujuan pembelajaran tersebut. Situasi dan tujuan pembelajaran itu dapat berbeda-beda. Ragam komponen PENJAS. Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dan keseluruhan berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai suatu sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan yang menentukan hasil atau tidak prosesnya pendidikan. Komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan adalah: pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh lembaga pendidikan melalui satu kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan ini didasari oleh sifat ilmu pengetahuan atau pendidikan yang normatif dan praktis. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan normatif. Ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma, dan ukuran tingkah laku manusia. Ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan praktis. Tugas pendidikan dalam hal ini adalah menanam sistem norma tingkah laku yang dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan dalam masyarakat melalui para pendidik. Yang kedua yaitu komponen peserta didik. Perkembangan konsep pendidikan berpengaruh pada pemikiran masyarakat terhadap pengertian peserta didik. Kalau dulu orang berpikir peserta didik terdiri dari anak-anak pada usia sekolah saja, maka sekarang peserta didik memungkinkan termasuk juga di dalam orang dewasa. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan kemampuan, potensi, bakat pada diri mereka melalui proses pembelajaran yang disediakan oleh lembaga pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan usia mereka. Yang ketiga ialah pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Secara akademis, pendidik adalah tenaga pendidikan yang yakni anggota masyarakat yang mengabdi diri dan diangkat pada lembaga tertentu yang berkualitas seperti guru, dosen, tutor, fasilitator, instruktur, dan sebutan yang sesuai dengan khususnya. Terdapat beberapa jenis pendidik yang tidak terbatas pada pendidik
didik di sekolah saja. Dilihat dari lembaga pendidikan, muncul beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Pertama, guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah. Kedua, orang tua pendidik dalam lingkungan keluarga. Dan ketiga adalah masyarakat pendidik baik formal maupun non formal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu komponen media, sarana, dan prasarana pembelajaran. Adalah hal yang mengandung informasi yang berupa pesan atau moral gerakan yang hendak disampaikan kepada siswa. Media proses pembelajaran pendidik jasmani terdiri dari media audio, visual, dan kinetik. Media visual merupakan wadah menyampaikan pesan yang dapat dilihat. Media audio merupakan wadah menyampaikan pesan berupa suara. Sedangkan media kinetik atau motorik adalah segala hal yang dipakai untuk menyampaikan pesan melalui gerak. Sarana dan prasarana pembelajaran biasanya sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan seperti bola. Yang kelima, metode pembelajaran. Cara untuk mencapai tujuan pembelajaran, metode mempunyai hubungan fungsional yang kuat dengan tujuan. Memilih dan menetapkan metode berarti telah menetapkan pula tujuan yang dicapai. Dalam menyusun strategi, kajian yang dilakukan secara seksama, tentu penggunaan metode diterapkan akan mengurangi risiko kegagalan proses pembelajaran. 6. Isi pendidikan. Isi pendidikan merupakan kaitan yang erat dengan tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu disampaikan kepada peserta didik isi atau materi yang biasa akan disampaikan, seperti yang tertera di dalam kurikulum dan pendidikan formal. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan proses pendidikan yang diberikan oleh lembaga pengajaran. Pendidikan yang berisi rencana pembelajaran yang akan berisi peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Macam-macam pendidikan terdiri dari pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan keterampilan, pendidikan jasmani. Yang ketujuh yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak yang ada di alam semesta dan yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan merupakan latar belakang berlangsungnya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan dapat berupa benda-benda, orang-orang, keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar pendidik atau peserta didik yang bisa memberikan pengaruh terhadap perkembangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi dan manfaat SPM. Strategi pembelajaran belajar mengajar adalah cara-cara terpilih atau yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu. Ini memiliki sifat lingkup dan urutan kegiatan yang memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Menurut Gerlach dan Lee, strategi belajar mengajar tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan juga terdapat dalam materi atau paket pengajaran. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ialah interaktif, itu dapat menggunakan gaya komando. Gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung kepada guru. Tujuan adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan mampu memantau kemajuan besar dari perkembangan siswa. Pada dasarnya, gaya ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Lazim, gaya ini dimulai dengan penjelasan tentang teknik baku dan kemudian siswa mencontohkan dan melakukan berulang kali. Evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Siswa dibimbing ke suatu tujuan yang sama bagi semuanya. Memang gaya komando kebanyakan terbukti efektif karena ilmu yang diperoleh siswa akan diserap dengan cepat dan dapat dimengerti. Oleh peran guru dibutuhkan sepuasnya. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan mendukung yang sangat efektif. Yang kedua yaitu sasaran gaya komando. Yang B-nya, respon langsung terhadap petunjuk yang diberikan. 2. Penampilan yang sama, mengikuti model yang telah ditentukan, ketetapan, kecermatan, meningkatkan semangat kelompok, dan penggunaan waktu yang efisien. Yang kedua itu adalah strategi pembelajaran berpangkal atau berporos. Dalam gaya ini, siswa diberikan waktu untuk melakukan tugas secara perorangan, sedangkan guru memberikan umpan balik kepada siswa secara perorangan. Di sini guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memberikan aktivitas, menentukan tata urut kegiatan untuk mencapai pengajaran. Gaya latihan sangat sesuai dengan perkembangan dalam pembelajaran suatu teknik dasar. Yang ketiga adalah gaya resiprokal atau umpan balik. Pada gaya resiprokal, kelas organisasi dan dikondisikan
diorganisir dalam peran-peran tertentu, dibagi menjadi dua kelompok. Ada peserta didik sebagai pelaku dan sebagai observator pengamat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pelaku, sedangkan guru sebagai fasilitator. Untuk kesimpulan, strategi berasal dari bahasa Inggris, yaitu strategi yang artinya siasat, akal, atau ilmu perang. Pada awalnya istilah strategi seringkali digunakan di kalangan militer, yang diartikan sebagai seni merencanakan gerak militer atau suatu pertempuran kurang utama dan hubungannya dengan gerak pasukan darat. Strategi pembelajaran adalah merupakan hasil pilihan yang sesuai dengan situasi dan tujuan pembelajaran tertentu. Situasi dan tujuan pembelajaran ini sangat berbeda-beda. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.